Untuk sisi yang sebelah kiri mas, ada sedikit kuningan juga ya di bagian jagrak samping sama keran bensin sama pos step itu pijakan kaki juga. Kalau untuk di sebelah kirinya kuningannya di atas itu ada keran bensin model T-Ref. Tapi banyak yang tanya emang dikira punya T-Ref di Smoke. Mas, itu emang bikin ngopi punya T-Ref dari kuningan juga. Asli kuningan. Terus pijakan kakinya sama, kanan kiri kuningan semua mas, enggak belang. Untuk jagrak sampingnya itu aftermarket kok mas, bukan asli kuningan tapi yang modelnya Smoke Candy. Cuma itu mungkin yang sebelah kiri kan. Untuk final gear yang depan belakang dan gearnya rantainya nih pakai apa? Kalau untuk gearnya ini gear depannya ukuran 14 pakai triple S, yang belakang gearnya ini gear buta mas, karena dulu cari susah untuk nap gear Suzuki. Untuk ukuran Thunder yang kecil itu kan jarang. Ini yang belakang custom gear buta ukuran 35. Kalau rantainya sendiri pakai triple S juga ukuran 428H. Nggak dikasih 415 soalnya terlalu kecil untuk ukuran ban sama tromol yang kayak gini. Jadi kelihatannya kayak kurang proporsional. Sini juga yang menarik ada sedikit ukiran di bagian bak kanan kiri. Kalau custom kayak gitu tuh bikinnya di mana mas biasanya? Kalau untuk bak kanan kiri memang ada ukirannya, grafir bahasanya ya mas ya. Kan 5 tahun kemarin booming di kontesan, sampai sekarang pun di CB modif pun masih banyak yang pakai kuningan, cuma ada upgrade kuningan di kuningan. Jadi ukirnya bukan di bak aslinya tapi lebih di kuningan yang dibentuk seperti ukiran Gucci ditempelkan biasanya. Cuma ini masih ikut aliran lawas, ukirannya masih langsung di baknya. Kalau untuk prosesnya sendiri dulu saya ini garapkan ya di tukang cat di Kalisat. Ya sebetulnya yang garap bukan tukang grafir tapi basicnya tukang cat. Cuma waktu itu beliau penasaran, saya juga pun bilang ke beliau kalau dicoba aja enggak apa-apa, siapa tahu memang berhasil. Namanya nyoba ya mas. Ternyata berhasil, istilahnya lumayan lah ngirit biaya. Biasanya kalau grafirnya garapkan ke orang-orang kan biasanya ya memang harganya agak mahal lah. Kebetulan kemarin yang garap tukang cat saya sendiri, ya harganya lebih miring. Dan juga bisa request sama kita lah kan, karena kumpul istilahnya, mau di model ataupun di gambar apa ataupun request nama bisa. Berarti ini awalnya emang bahan percobaan mas ya, tapi berhasil. Jadi beberapa part yang dipakai ini customnya yang paling susah atau yang mungkin paling estimasinya paling lama itu yang part apa mas yang dipakai di motor ini? Kalau motor ini yang sebenarnya ini lumayan susah semua ya mas, cuma enggak merata lah susah. Yang paling susah nomor satu frame rangka pasti mas. Kalibrasi buat istilahnya bentuk rangka seperti yang dimau, terus ngelanjut ke armnya kan semuanya full custom. Yang pasti butuh ketelitian yang lumayan tinggi lah. Namanya basic rangka ini kan kuncinya motor bisa dipakai enak mas. Di rangka itu yang memang betul-betul beberapa kali sempat ada revisi, tapi sewaktu sebelum dicat sih mas. Jadi entah dilihatnya kurang pas ataupun kayaknya kurang kokoh kalau digantungin mesin, dari bracket-bracketnya pun. Terus yang juga dipikir bikin rangka ini gimana caranya turunkan mesin juga ndak susah ke mekanik. Makanya di sini kan rangkanya di bagian depan ada baut di atas sama di bawah. Itu rangka bagian depan yang dua itu bisa dilepas sampai bawah. Jadi untuk posisi turun mesinnya memudahkan, turun mesinnya tinggal dikasih kursi di bawah mesin, lepas baut mesinnya tinggal turun. Kalau yang kedua susah di tromol mungkin mas, karena ndak semua orang berani ya mas ngecoran, namanya aluminium dicor tuh rawan mulet atau memuai istilahnya. Itu jarang orang yang berani dan mau. Dan yang pasti biayanya cornya pun kalau pakai bahan yang bagus, biar padat sampai ke dalam kan juga lumayan lah pakai bahan yang bagus. Sama prosesnya pun ndak bisa keburu, karena ngecor tromol sebesar ini dikawinkan sama proses bubutnya pun sama bikin lubang rujinya butuh waktu loh mas istilahnya. Biar ndak asal-asal garap, soalnya kan tetap yang diutamakan sama saya gimana dipakai enak, tromolnya pun ndak oleng, ke tukang setel velg pun ndak nyusahin lah.
Juga yang dipikir penataan lubangnya antar jarak lubang dan nanti kepelek pakai ruji apa, itu semua kan dihitung. Biar ndak asal jadi, ternyata setelah pengaplikasian susah lagi sana sini. Mungkin dua itu yang vital lah saya bilang. Kalau untuk grafir sendiri ya tergantung sih kita mau nyuruhkan ke orang mana, bisa kok kalau grafir. Sama body, mungkin body ya termasuk rangka ini kan ngeset jadi satu, jadi punya gambaran desain seperti apa, dan platnya memungkinkan ndak untuk ditekuk-tekuk, dan yang pasti tetap ada finishing dempul sih mas. Cuma gimana caranya body ini juga biar ndak terlalu berat ke dempul, jadi memaksimalkan bentuknya aslinya sudah rapi, jadi dempulnya cuma hanya sekedar ya bedak tambalan sedikit-sedikit. Untuk waktu pengesetan rangka ini masih di daerah sini atau di luar daerah sini, Mas? Kalau untuk ngeset rangkanya di daerah Bondowoso sendiri mas. Di daerah Bondowoso sini berarti ya. Kalau untuk custom trommelnya ini? Kalau custom trommelnya di Surabaya waktu itu sih mas. Ya kebetulan teman sendiri yang basicnya juga di anak CB, tapi juga pengrajin barang-barang aneh-aneh. Saya ajak untuk istilahnya juga bikin prototype, karena trommel ini terus terang umurnya mungkin sudah sekitar 8 sampai 9 tahun sudah mas sampai sekarang, dari saya awal kontes pakai body CB. Berarti udah lumayan lama ini mas ya bikinnya ya. Berarti masih kisaran tahun 2014 ya. Kalau tahun-tahun segitu beda sama tahun-tahun sekarang ya. Custom gini untuk estimasi biayanya itu tuh untuk trommel khususnya nih mas. Kalau sekarang mungkin bisa gila harganya ya, beda mungkin sama tahun-tahun dulu. Yang pasti namanya penambahan tahun, tiap tahunnya berubah lagi, sama kenaikan bahan bakunya sendiri ya pasti ada selisih mas. Kalau dulu kisaran kurang sedikit dari 5 juta lah. Mungkin kalau sekarang sih bisa 5 juta, ya mungkin lebih lah sekarang mungkin. Cuma sekarang pun ya orang yang mau garapkan lagi trommel seperti ini bisa dihitung mungkin mas. Di sisi lain ya antrian, karena kan bikin kayak gini sebenarnya ke tukang bubut itu makan waktu, nguras pikiran sama waktu mereka untuk bikin trommel kayak gini mas. Sedangkan tukang bubut kan kalau bisa bikin barang yang cepat dijual lagi, dipasarkan biar cepat jadi uang. Cuma mungkin kalau ada kenalan masih mungkin bisa lah diusahakan, cuma mungkin emang agak sabar-sabar nunggunya. Nah emang butuh waktu yang lumayan lah ya, dan menyita bahan pikiran dan tenaga juga. Untuk perkiraan biaya mas, perkiraannya berapa? Kalau misal mungkin teman-teman pengen bikin motor kayak gini, yang custom gini, mungkin mau terjun juga di dunia kontes, jadi perkiraannya berapa kalau bikin kayak gini? Kalau estimasi biaya ini agak ada selisihnya mungkin sama sekarang ya mas ya. Kalau dulu dari part-partnya semua yang aftermarket sampai yang custom mungkin kisaran ya habis di angka 30 up lah mas dulu, 30-an. Karena kadang pun yang bikin makan biaya lebih itu ketika barang jadi ternyata masih ada yang kurang pas, diedit lagi. Sumama trommel lah contohnya, masih ada yang kurang pas, kita bubut ulang, kita paskan lagi. Dan kayak rangka sama body kan seperti yang tadi saya bilang ya, ada lepas pasangnya beberapa kali untuk ngepaskan semua, jadi ada bengkak biaya lah kadang di sana. Untuk part yang aftermarket mungkin memang harga dulu sama sekarang sudah agak beda mas. Mungkin sekarang ya kalau sama motornya di angka 50 mungkin mas, antara kisaran segitulah, 50-an lah. Tapi ya kembali lagi sih, kalau cuma sekedar buat custom harian, ndak nuntut untuk spare part yang bermerek branded ataupun copotan moge ataupun yang terlalu high class lah istilahnya mas. Pokok fungsinya masih sama, ya mungkin bisa ngepres budget lah. Cuma kalau di sisi lain mau pengen kontes dan sama dari segi keawetan mungkin ada selisih lah pastinya sama barang yang memang betul-betul ori. Ya, jadi kan tergantung kalian semua, mungkin pengen buat motor kayak gini, mau pakai spare part apa, atau mungkin mau ikuti spare partnya sekarang yang lagi booming, spare part moge, pasti bisa lebih bengkak lagi dari harga-harga segitu. Tergantung budget dan
kemauan kalian mau dibikin kayak gimana, mau dikasih spare part apa, tergantung kalian. Jadi hanya perkiraan lah. Kalau di tahun-tahun sekarang mungkin bisa sampai 50-an lah. Untuk estimasi waktu mungkin pembuatannya kayak gini Mas, bisa berapa lama? Kalau ini dulu kan proyek ya agak slow ya Mas ya. Kurang lebih sama ngecatnya sama nge-chrome-nya 8 bulan kurang lebih Mas. Cuma sebetulnya bisa dipercepat sih. Cuma dulu waktu itu ya namanya 9 tahun lalu masih dana pelajar ya Mas. Jadi ada macet-macetnya masih. Agak ada beberapa yang kurang belum kebeli, akhirnya nunggu lagi. Jadi akhirnya agak molor. Sebetulnya sih kalau memang dananya ready, ya estimasi untuk posisi sekarang yang sudah spare part lumayan banyak ya Mas. Yang gampang lah istilahnya daripada zaman dulu untuk nyarinya. Sama bengkel-bengkel pun sekarang lebih maju. 2-3 bulan lah mungkin bisa jadi. Bisa lah, diusahakan tuh sebetulnya bisa. Yang ngomong finishing 4 bulan lah sampai sepeda betul-betul bisa perfect. Budget, kembali lagi tentang budget kalian. Bisa cepat, perkiraan 2-3 bulan bisa. Yang penting ada ini. Semua sekarang karena ini. Untuk kedepannya nih Mas, untuk motor ini mau melanjutkan dunia kontes dengan kayak gini, kondisi kayak gini, atau mungkin mau rubah konsep yang baru untuk terjun di tahun-tahun berikutnya kedepannya ini? Untuk motor ini sendiri sebetulnya sudah lumayan lama main sama dapat juara ya Mas. Kemarin sempat ada permintaan dari juri untuk ada perlombaan sih sebetulnya. Ada beberapa barang yang perlu disegerin lagi seperti chrome-nya. Kan kadang motor kalau terlalu lama tidak dipakai juga ada karat-karat sama jamur di chrome yang bikin lentek. Kalau dari saya pribadi rencana ini ya ke depan kalau ada kontes masih ikut, cuma tanpa ada perlombaan. Istilahnya mau dapat juara berapapun terserah lah, pokoknya ikut nyupport acaranya aja lah. Kalau lokal-lokal daerah plat P sini biasanya saya pasti turun meskipun tidak harap untuk juara 1 terus, karena sudah saya sendiri sadar dari segi umurnya sudah harus ada refresh dari sepedanya. Untuk kedepannya sepeda ini rencana emang saya keluarkan karena mau dijual. Jadi mungkin ada teman-teman yang berminat ya bisa tanya-tanya kisaran berapa, ataupun yang tidak mau nunggu untuk bikin ya mungkin tinggal lanjut lah istilahnya Mas. Tinggal ngubah entah warna ataupun penyegaran di barang-barangnya. Toh estimasi waktunya pastinya lebih singkat lah daripada harus bangun dari nol. Rencana soalnya ada pengen bangun proyek sepeda chopper lagi dari saya pribadi. Jadi jual yang segini kalau saya rombak sayang. Lebih baik yang ini dijual, mungkin ada yang minat. Saya bikin ulang dari nol sepeda chopper lagi. Jadi motor ini mau rencana dijual. Nanti saya kasih kontaknya di deskripsi. Kontaknya Mas Riko sendiri. Untuk harga Mas, buka harga berapa kira-kira? Mungkin teman-teman kepo dengan harganya, dan surat-suratnya juga dijelasin kelengkapannya. Kalau estimasi harga ini saya buka di kepala 3 Mas. Ya rencana ya karena saya sadar juga masih harus ada refreshment. Tidak mungkin seperti harga dulu waktu baru jadi masih seger. Saya buka kepala 3X, ya 3X lah istilahnya. Nanti bisa nego waktu lihat barang lah. Kalau untuk surat-suratnya lengkap, CB tahun 73, CB 100 tahun 73, plat P Bondowoso, surat-surat lengkap, hidup, plat sama pajak. Untuk sampai tahun ini tok tapi Mas, sampai 2023 akhir tahun ini. Ya kalau untuk surat-surat ya bisa dibantu nantilah kalau memang mau diperpanjang seumpama tetap daerah plat P bisa saya bantu. Kalaupun teman-teman dari luar Jawa ataupun luar kota mungkin lebih baik dimutasi ke nama mereka sendiri, jadi lebih enak lah. Bisa juga lah, bisa diatur sih kalau soal surat-surat itu. Jadi untuk estimasi harga segitu bisa dinego. Nanti nego langsung di sini atau di WA juga bisa. Atau pantau langsung ke daerah sini, daerah Bondowoso juga bisa langsung ketemu Mas Riko di sini. Oke, sekian dulu review singkat kali ini. Review sekalian promosi juga ya.
Untuk motor ini kan rencana mau dijual, jadi untuk kontak lebih jelasnya nanti saya kasih di link deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf karena kondisi saat ini di Bondowoso lagi hujan, mungkin suaranya kurang begitu jelas atau gimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk Mas Riko, makasih banyak waktunya sore hari ini, maaf mengganggu waktu istirahatnya, sudah kasih kesempatan buat nge-review dan mengulik sedikit tentang kisah cerita motor ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman daerah Bondowoso, Jember, Situbondo, pokoknya daerah plat B, luar kota pun nggak apa-apa. Kalau mungkin ada motornya atau saran motor mana yang mau direview, bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Atau langsung main-main ke Bondowoso, monggo, saya tunggu. Langsung DM aja di Instagram. Nanti ngopi-ngopi bareng.